Dan non medis mengatakan aneh-aneh, kamu dibikin orang, kamu disantet orang, kamu jadi pikiranmu kemana-mana, siapa yang menyantet diriku, siapa yang menyalahi diriku. Itu kamu sudah mulai nggak beriman. Istilahnya ikhtiar. Tetapi apa yang terjadi? Penipisan iman dirimu. Kamu nggak percaya lagi pada yang maha kuasa. Jadi kamu mikir dibikin orang. Emang semudah itu saja dibikin orang? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah pada tahu nggak nih nama Fitri ya? Mantan ART Sarwenda dan Ruben Onsu. Kembali menjadi perbincangan publik ya setelah muncul pengakuan mengenai penyakit misterius yang pernah dideritanya ya, hingga dikait-kaitkan dengan berbagai hal di luar Nurul. Di saat yang sama, jagat media sosial juga diramaikan dengan isu Sarwenda dan Ruben Onsu ya, yang kembali menjadi sorotan terkait hubungan keduanya pasca perceraian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Udahlah, kamu tuh sudah. Kamu stop mencari penyakitnya, stop balik arah. Mencari bahagia, tenang, dan damai hidup ini. Hidup ini nggak panjang, hidup ini pendek. Jadi kamu harus mencari kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Jangan mencari penyakit, jangan mencari hal-hal yang menakutkan. Jangan menyakiti dirimu dengan pikiran-pikiran negatif, dengan pikiran-pikiran horor, pikiran-pikiran yang fatal, yang nanti kalau aku kena penyakit berat ini gimana nasib anak-anakku, nanti aku mati cepat gimana. Itu kamu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang tuh udah. Kamu sudah sampai tuh kurus, kering, turun berat badan, nyari penyakit dan gak ketemu penyakitnya. Berarti gak usah dicari lagi, lepaskan. Kamu itu yang sakit pikiranmu. Berarti aku harus memperbaiki cara berpikirku. Bahwa aku udah dicek lab sana sini, udah di USG, ronsen, hasilnya semuanya baik-baik saja. Berarti aku harus belajar mempercayai sesuatu. Mempercayai dokter, mempercayai pada yang maha kuasa lagi. Aku pasrahkan, aku ikhlaskan. Nanti semuanya akan membaik sendiri. Dan kamu sibukkan diri dengan keseharian, tugasmu sebagai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak, istrinya suamimu. Sibuk masak yang enak, sibuk mendampingi anak-anakmu belajar. Jangan megangin perutmu aja. Ini perilakumu yang buruk. Ini apa ya? Ini kanker lambung yang nggak ada. Nggak, kalau berhasil minum obat, beres. Nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin rumit. Kerumitan itu yang menjadi sumber penderitaanmu. Jangan sibuk mencari, memikirkan yang nggak kelihatan di dalam dirimu. Ini apa? Kamu nggak akan hidupmu tentram kalau kamu mikirin yang nggak kelihatan. Sedangkan yang nggak kelihatan itu sudah berusaha diperiksa oleh dokter, udah diperiksa lab, udah di ronsen, udah dicek tiroid. Stop mencari penyakit. Malam itu kan dibawa kan sama tim JB, terima kasih. Cuman yang saya bilang, dok saya tuh muntah darah, dokternya juga bingung. Bu, kalau orang sakit lambung itu gak sampai muntah darah katanya. Muntah darahnya tuh gak sedikit. Kayak kena kasur di rumah sampai spraynya dibuang, nggak. Kan balik lagi kalau medis itu kan dia lebih mengutamakan yang mereka tahu gitu. Akhirnya coba di ronsen ya katanya. Ini takutnya ada masalah karena ada muntah darah. Tapi hasil ronsen itu nggak menunjukkan apapun. Sampai saat ini dokternya pun bingung kenapa saya sakit lambung bisa sampai muntah darah gitu. Dokter pun bingung, katanya baru menemukan kasus ada gumpalan darah di dalam usus. Tapi disclaimer nih ada, saya masih percaya nggak percaya ya. Waktu di rumah sakit itu setelah operasi, saya kan ganti perban. Ganti perban, susternya kan perempuan kan, otomatis yang ganti perban saya kan karena di perut posisinya.
Susternya ngomong gini, Mbak, saya nggak tahu tuh suster itu notice saya Fitri atau bukan ya. Mbak, katanya, kamu itu sakit bukan sakit sewajarnya, katanya. Maksudnya gimana sus? Aku bilang, kamu tuh ada indikasi lain ini, kamu bukan sakit sewajarnya yang kamu sakit gitu. Tapi dia nggak bisa ngejelasin detail kenapa gitu. Dia bilang, kamu itu terlalu apa ya? Kamu tuh terlalu dalam masuk ke masalah orang. Jadi dia itu menghajar sesuatu yang di titik lemah kamu apa? Bilangnya gitu. Setelah susternya ganti perban, saya nggak terlalu mikirin karena kan masih perih banget itu bekas jahitan kan. Tidur antara mimpi atau sadar. Saya juga masih sampai saat ini saya juga nggak tahu ya itu saya mimpi atau enggak gitu. Saya tidur di ranjang rumah sakit, tapi saya berdiri di tiang infus sebelah badan saya sendiri. Jawa itu setiap malam suro itu banyak yang pasang. Pasang apa? Banyak yang pasang macam-macam. Ada yang nyari pesugihan. Dia ada sesajen lah. Oh, oke. Entah itu berupa kembang apa, 7 rupa apa itu, ada duitnya apa segala macam. Nah dipasang di beberapa tempat. Oke. Itu kayaknya sampai sekarang tuh kayaknya masih dilakukan ada, ya? masih ada gitu. Terus hubungannya sama Mai? Nah hubungannya adalah di malam suro itu kan banyak sekali hal-hal yang buruk datang. Makanya kita kalau malam suro itu biasanya kalau orang Jawa mengadakan tirakatan, jadi membuang hal-hal yang buruk gitu. Setiap malam suro tuh saya selalu didatangin. Misalnya yang terakhir aku ingat dan akhirnya dari tahun kemarin malam suro akhirnya sudah ditutup. Saya dikasih apalah ya doa lah dari kakak saya supaya setiap malam suronya nggak bisa melihat aman. Nah terakhir saya bisa mengatakan bahwa itu mau ikut gitu. Jadi pas aku rekaman di tempatnya produser saya di daerah Sentul, kebetulan Dapi syuting, saya rekaman, selesai rekaman itu kebetulan pas tank jam 12 malam. Dan saya waktu itu benar-benar nggak ingat bahwa itu malam suro. Karena janjiannya udah lama, tanggal berapa, belum nggak bisa, tanggal berapa nggak bisa. Akhirnya ketemu misalnya tanggal 25, ya oke, ini kosong nih. Ternyata kosong karena memang malam suro, tapi aku nggak ingat kalau itu malam suro. Makanya kan ini jadwal yang kosong yang mana, jadi di tanggal 25 nih kosong. Padahal ternyata suro itu memang nggak ada syuting kan. Tapi aku nggak ingat itu suro. Terus rekaman, kebetulan selesai rekaman tank jam 12 persis selesai. Udah akhirnya pulang pamitan. Ketika itu yang punya rumah tutup gerbang, itu perasaan udah nggak enak. Apa ya kok perasaan nggak enak ya? Saya gelisah aja. Apa ya kok aku berasa ada ngikutin ya? Apa nggak enak? Karena rumahnya kan gede banget ya itu produsernya. Jadi mau ke security aja udah berapa kilo tuh. Nyampe security, dah. Oh jelas ada yang ngikutin. Akhirnya nggak tahu. Kadang-kadang saya suka spontan aja ngambil langkah sesuatu yang saya kadang-kadang nggak sadar. Akhirnya saya ambil koin. Saya minta koin sama waktu itu kakak saya yang di sebelah saya. Sini minta uang receh. Kakak saya kaget dong. Buat apa? Nggak tahu, ini buat tinggal dikasih itu yang di belakang. Saya takut. Oke, saya potong dulu teman-teman ya videonya ya. Jadi pada bagian awal video ini atau segmen pertama 0 detik sampai 7.30 ya, 7 menit 30 detik yang barusan kita saksikan. Kita mendengar seorang dokter ya yang mencoba menjelaskan bahwa tidak semua keluhan kesehatan itu harus dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Saya memang sepakat ya. Pesan yang disampaikan cukup jelas, yaitu ketika berbagai pemeriksaan medis sudah dilakukan dan hasilnya tidak menunjukkan penyakit berat misalnya, maka seseorang sebaiknya tidak terus-menerus terjebak dalam ketakutan atau prasangka negatif ya. Menariknya setelah itu muncul pengakuan dari Fitri yang menceritakan pengalaman sakitnya termasuk muntah darah dan operasi yang pernah dijalani ya. Jadi memang kita jangan langsung menghubungkan dengan dunia mistis, tetapi kita juga jangan langsung menolak ketika ya mungkin saja memang ada gangguan-gangguan gaib gitu ya. Intinya kita harus mencari bukti dulu lah. Dari sini mulai muncul dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi ada penjelasan medis yang mengajak berpikir rasional.
Sementara di sisi lain ada pengalaman pribadi yang kemudian ditafsirkan secara spiritual dan juga mistis. Fenomena seperti ini memang sering terjadi di masyarakat teman-teman ya. Ketika penyebab suatu penyakit belum benar-benar dipahami, maka berbagai spekulasi pun bermunculan. Yang perlu dicatat, pengalaman pribadi tetaplah pengalaman pribadi. Sedangkan untuk memastikan penyebab suatu penyakit tentu tetap membutuhkan penjelasan dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Lanjut. Kaget, nah nggak ada uang receh, apa nih? Ya pokoknya uang aja. Yang di belakang aku itu ngikutin di belakang mobil itu modelnya kayak kera tapi kayak manusia. Aduh, serem banget. Jadi tinggi banget, tingginya bisa 3 meter lebih kayaknya. Tangannya panjang sebawah lutut. Terus dia mengikuti mobilku dengan gayanya yang begini larinya. Itu jadi dia larinya lebih kenceng dari mobil dong. Maksudnya sama kencengnya lah pasti karena dia ngikutin di belakang. Iya, tapi aku kan habis itu kan kakakku tahu, terus kebetulan yang bawa mobil kan suamiku. Jadi agak kenceng. Jadi pas dia mau mendekat, suamiku kenceng, akhirnya dia karena udah aku tinggalin ini, jadi aku sambil ngomong gini, dah kamu nggak usah ikut, nyari duit sendiri, aku bisa nyari duit sendiri, nggak usah ikut. Karena dalam hatiku berkata ini adalah hal yang nggak bener. Mau ikut tapi yang nggak bener gitu. Jadi kayak aku anggap karena ini mungkin malam surah, aku anggap itu pesugihan yang mau ikut. Oke, jadi ini ada orang ngelakuin pesugihan terus tidak sengaja nempel mau ikut ke Mae karena Mae punya energi itu kali ya, maksudnya mungkin, gitu ya? Karena itu sih kesimpulanku sendiri, tapi benarnya apa aku nggak tahu. Tapi aku ngerasanya sih itu. Makanya dengan spontan yang kadang aku secara nggak sadar aku justru aku kasih duit ke dia. Ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama, Mas Ruben akan tahu and bla 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 bla. Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu. Kan kita bisa, ya di handphone saya bisa, kayaknya bisa set gitu kan. Dan bener. Tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Pesugihan Gunung Kawi, banyak artis besar dan pejabat besar yang ikut pesugihan di Gunung Kawi. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Istrinya Robert Unsu apa gitu, Sarwenda apa gitu. Bapak maaf banget, tapi Bapak terlalu oversharing, Pak. Bapak mirip-mirip saya ya, Pak. Kayaknya kita berteman bagus nih, Pak. Kayaknya pertemanan kita akan baik, Pak. Tapi Pak, hati-hati, Pak ya. Bapak tuh oversharing sekali, Pak. Disebut loh namanya, Pak. Nggak inisial, langsung disebut loh. Dia istrinya Ruben Onsu, Sarwenda. Disebut. Bapak, yang gue bingung ya, kok bisa ya pesugihan Gunung Kawi ini data identitasnya tuh tersebar gitu loh. Bahkan gue ngeliat di FYP itu ada buku-buku tamu yang udah berkunjung ke Gunung Kawi ini gitu. Tuh buku-buku tamunya tuh nama-nama tamunya tuh tersebar gitu loh. Maksud gue, dan identitas itu tidak dirahasiakan. Boleh direkam, contohnya kayak vlog yang tadi cuplikan video itu. Boleh loh ngerekam, boleh loh direkam gitu. Buku tamu boleh loh diperlihatkan. Terus dikasih tahu lagi siapa yang udah kesana, pejabat besar, artis besar, segala macam. Kok bisa gitu maksud gue? Kok bisa? Dan permasalahannya ini sampai price list pesugihan di Gunung Kawi itu price listnya kebongkar. Modal 200.000 dapat 350 juta. Modal paling gede paket lengkap 2 juta dapat 10 miliar. Kata gue, ini beneran nih pesugihan? Gue minta testimoninya dong. Ada nggak sih yang punya testimoninya? Maksud gue, kalau modalnya paling kecil 200.000 ya, tuh 200.000 juga orang-orang kismin, orang kere nggak punya 200.000 bisa tuh minjem duit, minjem modal gitu ke orang, ke teman, tetangga, siapa kayak lu pinjemin gitu kan. Gue pinjem dong 200.000, ntar duit lo gue balikin 2 juta gue deh kan. Ya gimana nih, 200.000 dapat 350 juta, 2 juta dapat 10 miliar. Ini yang udah pada kesana nih, yang udah pada kesana. Aku mau tanya, kalau kita udah ikutan tuh pesugihan, bisa balik ke jalan yang bener nggak? Bisa tobat apa kagak? Terus yang gue baca-baca nih katanya ilmu putih, nih kan? Ilmu putih tanpa tumbal halal. Syaratnya itu cuma menjauhi maksiat, miras, judi, gitu-gitu ya kan? Terus maksud gue, emang pesugihan tuh halal? Gue serius nanya nih, pesugihan halal gitu. Terus jauhi maksiat gitu kan? Dilarang maksiat. Ini pesugihan sama begini-beginian nih nggak maksiat gitu maksudnya, mentang-mentang ilmu putih gitu. Tapi kalian jangan kelewat baca, itu ada tulisan itu dana goib. Baik-baik namanya goib tuh kagak kelihatan, nggak ada tuh bentukan perawakannya, fisiknya kayak gimana, namanya goib. Gue kagak ngerti nih maksudnya. Cuman bapak kuncen, 2 jempol, 4 jempol kaki nggak sopan Pak. Maksud saya
Bapak berani banget Pak oversharing, udah selain oversharing disebut namanya, nggak pakai inisial Pak. Ya kata saya mah bahaya banget ini, ya. Cuman nggak tahu deh gue ngejelasinnya gimana lagi, ya. Aduh, permasalahan yang terakhir adalah ini Gunung Kawi pesugihan nongol mulu di FYP gue, ya. Kan biasanya kalau nongol FYP tidak mungkin tanpa maksud dong. Terus ini maksudnya gimana? Maksudnya gue disuruh ikut pesugihan? Ada sih gue 2 juta. Ada barengannya nggak? Lu pada kagak capek apa ya? Gunung Kawi udah, 200 juta udah. Apalagi anak udah dibahas, numpang hidup udah dibahas, terus sekarang apa namanya, ini yang lagi di framing bunting duluan gitu. Kata gue mah udah stop ya, stop sebelum nyawa lu dicabut sama Tuhan, stop anjing. Kerja nyari duit ya, kata gue kerja lu nyari duit dongong. Capek apa? Harusnya mah capek ngumpulin dosa. Orang mah ngumpulin duit, ini ngumpulin dosa. Makanya keblinger sendiri kan lu, pelenger sendiri kan lu. Idi, makin kesini makin gue lihat ya elah. Bukan yang gedek gue ya, lucu ngeliatnya. Orang dongo bersatu padu, iya kan? Menumpas apa namanya? Bukan menumpas kejahatan ini, tapi membela penyimpangan, ya. Cuy. Kagak ada bahan lain yang dibahas itu aja ini orang mah kreatif kenapa kata gua ya, berguru sama siapa, sama Sun Gokong kata gua, berguru sama Nyemot ya, Nyemotnya lebih pinter nyari kutu. Lucu lu pada ya, udah pada gila semua, pada kegilaan gitu nyari bahan ya kan. Udah sayang, sekarang kita santai aja ya semuanya ya sayang. Biarlah yang dongo tetep aja dongo. Emang begitu isinya kopong kayak tahu ya. Kita maklumin aja ya. Mereka itu tidak terpelajar. Ya, gobloknya udah kebina-bina. Ya jadi mah kita chill aja, santai ya, santai. Kita yang menumpas kejahatan ya, mereka capek ngumpulin dosa ya, kita sibuk ngumpulin duit. Itu beda kelas sama kita ya sayangnya. Oke, selamat hari Senin semuanya. Sarwenda tidak mau berdamai dan sekarang lagi perebutan hak asuh anak. Langkain aku Ruben. Langkain aku Sarwenda. Langkain aku kalau Sarwenda dan Ruben tidak mau berdamai. Please. Langkain mayatku kalau Sarwenda dan Ruben tidak mau. Please, kalian berdamai. Please. Berdamai kalian. Ruben, Sarwenda damai kalian. Please. Sarwenda mengaku siap membongkar berbagai kejadian selama pernikahannya dengan Ruben Onsu. Namun kubu Ruben menegaskan tak gentar menghadapi ancaman tersebut dan menilai hal itu seharusnya disampaikan saat proses perceraian berlangsung. Tak hanya itu, kuasa hukum Ruben mengungkap kliennya juga memiliki sejumlah bukti yang selama ini belum pernah dipublikasikan. Bukti-bukti tersebut disebut siap dibuka jika memang diperlukan dalam proses hukum. Oke, saya potong lagi, tapi ini bukan dipotong teman-teman ya. Kayaknya ini emang videonya udah berakhir ya, karena video kali ini nggak begitu panjang-panjang kali ya, karena kalau panjang kali itu sungai namanya, ya, oke? Ya, jadi pada bagian akhir atau segmen kedua ini ya, 7 menit bagian kedua sampai closing gitu ya. Pembahasan mulai bergeser dari pengalaman mistis menuju respon netizen dan komentar para kreator media sosial. Terlihat bahwa isu pesugihan, Gunung Kawi hingga nama-nama public figure kembali dikait-kaitkan dalam berbagai narasi yang beredar di internet. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebut ya nama tokoh tertentu sehingga memunculkan kontroversi baru. Menurut saya secara pribadi, inilah yang sering menjadi persoalan di era modern media sosial saat ini. Ketika sebuah cerita itu viral, banyak orang menambahkan asumsi, dugaan, opini, bahkan kesimpulan yang belum tentu didukung oleh bukti yang kuat. Akibatnya apa? Perhatian publik justru bergeser dari fakta menuju spekulasi, dan yang berbahaya itu kalau sampai mengarah kepada tuduhan dan fitnah ya. Dan menjelang akhir video, pembahasan kembali berubah ke arah hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya, memang ngalor ngidul konten gabungan videonya ya, tapi nggak masalah. Yang penting kita bisa menikmatinya dengan enak.
Muncul narasi mengenai hak asuh anak ya di bagian-bagian belakang ya, isu perdamaian hingga pernyataan bahwa masing-masing pihak ya disebut memiliki bukti yang belum dibuka ke publik. Ya nggak masalah, buka aja di publik ya pada saat persidangan nanti. Bebas kok ya toh. Nggak ada yang ngelarang karena itu hak setiap warga negara Indonesia. Jika memang ada persoalan hukum atau fakta tertentu, ya tentu tempat yang paling tepat untuk mengungkapkannya adalah melalui mekanisme hukum ya, dan bukan sekadar opini bacot-bacotan di media sosial. Demikian dulu teman-teman komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.